Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambar yang telah diberikan oleh Ibu Silvana. Yang mau saya jelaskan itu gambar yang pertama. Baik, jadi saya akan menjelaskan itu pertama-tama mari kita lihat diagram bagian atas. Di sini kita bisa melihat komponen-komponen penting dalam fotosistem, yaitu matahari sebagai sumber energi yang memancarkan foton. Foton ini adalah paket energi cahaya yang akan ditangkap oleh pigmen aksesoris pada klorofil. Energi dari foton ini kemudian ditransfer ke fotosistem 1 yang ditandai dengan P700, dan inilah yang memulai serangkaian reaksi cahaya. Hasil akhir dari proses ini adalah pembentukan ATP melalui rantai transport elektron atau RTE-ATP. ATP ini yang nantinya akan digunakan sebagai energi untuk reaksi gelap fotosintesis. Yang kedua, bagian reaksi cahaya non-cyclic pathway. Sekarang kita masuk ke diagram kedua yang menjelaskan reaksi cahaya jalur non-cyclic atau non-cyclic pathway. Dalam reaksi ini ada dua fotosistem yang bekerja sama. Yang pertama, fotosistem PS1. Energi cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer atau nm diserap oleh pusat reaksi P680 elektron, kemudian diterima oleh fotosistem 1 yang memiliki pusat reaksi P700. Di akhir proses, elektron digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Jadi lokasi reaksi cahaya ini terjadi di grana dan stroma lamellae pada kloroplas. Hasil akhir dari reaksi cahaya jalur non-siklik adalah 1. ATP sebagai sumber energi, 2. NADPH sebagai sumber elektron dan hidrogen, dan 3. O2 sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke atmosfer. Bagian 3, struktur kloroplas dan detail reaksi. Diagram ketiga menunjukkan struktur detail dari kloroplas dengan bagian-bagiannya. Di sini kita bisa melihat lokasi reaksi kloroplas, stroma, tempat reaksi gelap terjadi. Tilakoid, lumen, ruang di dalam membran tilakoid, tempat terjadi akumulasi H+. Tilakoid, membran yang menggunakan berbagai kompleks protein. Komponen penting dalam membran tilakoid yaitu 1. Fotosistem, 2. PS, 2. Menangkap cahaya dan memecah air, 2. Sitokrom B6F, kompleks protein dalam rantai transport elektron. Yang ketiga, plastoquinone, molekul pembawa elektron. Yang keempat, fotosistem 1 atau PS1 menerima elektron dan menghasilkan NADPH melalui ferrodoksin NADP reduktase. Dan kelima, ATP sintase atau enzim yang menggunakan gradien proton untuk menghasilkan ATP. Alur elektron, perhatikan panah biru yang menunjukkan alur elektron dari air PS2 dan plastoquinone, sitokrom B6F, plastosanin PS1 dan ferrodoksin NADP reduktase NADPH. Sementara itu, ion H+ terakumulasi di tilakoid lumen dan
menciptakan gradien elektrokimia yang digunakan oleh ATP yang digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat inorganik. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.